Halo, halo, apa kabar? Saya akan kembali ngobrol bersama dengan Bung Rocky dan tentu saja ngajak Anda gabung bareng ya. Kita obrolin soal Rempang ini masih terus berlanjut karena kendati pemerintah kelihatannya mulai slow down itu, tapi tetap saja potensi eh, kemudian ada ledakan amuk massa di sana itu sangat mungkin terjadi kalau pemerintah salah lagi menanganinya. Dan Komnas HAM juga sudah mempublikasikan hasil temuannya itu, Bung Rocky, dan salah satu yang dikatakan oleh oleh komisioner di Komnas HAM, Abdul Haris Mendawa, yang menyatakan bahwa dia menilai apa yang terjadi di Rempang ini menunjukkan bahwa cara pemerintah menangani penggusuran itu seperti kembali prareformasi, atau ya kalau prareformasi itu berarti kita sebut sebagai Orde Baru lah gitu ya, masa begitu, Bung Rocky ya. Ya ini sesuatu yang akhirnya berulang dan pola itu dikenali oleh Komnas HAM itu. Dan saya kira komisioner Komnas HAM adalah aktivis-aktivis bahkan sebelum reformasi itu. Saudara ketuanya Adnike itu saya kenal baik, itu dulu juga pemimpin KM apa namanya KMUI itu, keluarga mahasiswa UI yang pekerjaannya adalah mengumpulkan energi UI untuk demonstrasi. Jadi kalau kita lihat yang ada di Komnas HAM sekarang, dia hafal model-model yang pernah ada di Orde Baru yang mulai diterapkan sekarang. Hmm. Jadi itu uniknya Komnas HAM hari ini dipimpin oleh seorang aktivis dan seorang perempuan, Ibu Atnike itu. Dan kawasan yang dia sedang olah itu adalah kawasan untuk menghasilkan ulang memori tentang kekerasan-kekerasan agraria itu. Jadi satu special case ada di Rempang dan kasus itu kemudian diingatkan oleh Komnas HAM tentang buruknya soal-soal HAM yang menyangkut agraria. Jadi ternyata bahwa apa yang pernah terjadi di masa pra reformasi itu berulang di sini. Kenapa? Karena akumulasi yang sama, aktor atau sistem akumulasi yang sama tidak berubah tuh. Jokowi bahkan memperbanyak sistem akumulasi itu dengan memberi bagi-bagi konsesi agraria, entah tambang, entah kebun sawit segala macam itu. Jadi Komnas HAM sangat berhak secara historis untuk memperlihatkan pola itu tidak berubah. Artinya sesuatu yang pernah ada di dalam sistem kekerasan agraria zaman Orde Baru itu carry over, terbawa masuk dalam sistem yang ada sekarang. Dan Pak Jokowi yang paling banyak mendapat sorotan karena kemampuan dia untuk memindahkan konflik dari sekedar kan Jokowi selalu ingin konfliknya dipindahkan itu bahwa tidak ada yang substansial, ini cuma soal komunikasi itu. Dan itu Ya. yang justru membuat publik, kenapa Pak Jokowi hanya menganggap ini soal komunikasi itu dan tidak ada yang substansial, yaitu eksploitasi sumber daya oleh kekuatan-kekuatan modal yang besar dan dengan akibat meminggirkan masyarakat. Itu juga yang terjadi di Gorontalo, hak hak dasar rakyat yang kemudian tergusur karena permainan regulasi yang sebetulnya harus menguntungkan pemilik-pemilik tambang awal itu karena itu adalah tanah tanah leluhur mereka. Tapi kemudian oleh hukum dianggap bahwa oke, itu tanah leluhur, tapi yang lebih penting pembuktian hak. Padahal pembuktian hak itu tidak boleh didalilkan pada masyarakat adat kan dari awal mereka tidak punya kepentingan dengan soal sertifikasi itu. Jadi kelihatan bahwa hal yang dulu kita ingat bagaimana waduk Kedung Ombo digusur dan itu menenggelamkan ratusan ribu hektar dan 26 apa 50 kampung itu tenggelam. Lalu Romo Mangun datang sebagai aktor yang membuat kita percaya bahwa gerakan rakyat masih bisa ditumbuhkan. Kita ingat bagaimana Romo Mangun dan LSM Indonesia itu berupaya untuk menghalangi pembuatan waduk Kedung Ombo itu, dan semua hal yang ada di dalam rejim-rejim sebelumnya, terutama ketika Pak Harto berkuasa, diingatkan kembali di sini dalam bentuk yang bahkan makin Ya. makin keras tuh. Kan pada waktu Pak Harto prinsipnya developmentalisme, yaitu pembangunan harus dilaksanakan dengan jaminan stabilitas politik. Di situ kekuatan militer bekerja. Di sini justru udah reformasi masih pakai pola yang sama. Jadi Pak Harto lebih jujur kira-kira begitu, Pak. Doktrin Orde Baru adalah pembangunan dan stabilitas politik tuh. Ya. Karena itu dia menjadi otoriter. Nah di zaman Jokowi justru sudah demokrasi kok balik pada otoriter kan. Hmm. Jadi lebih berbahaya sebetulnya kepemimpinan Pak Jokowi di bidang agraria, konflik agraria dibanding dengan apa yang pernah dialami pra reformasi. Ya, dan saya kira ini ya, rekomendasi atau temuan kesimpulan dari Komnas HAM ini
menjadi makin melengkapi ya bahwa memang betul-betul era pemerintahan Jokowi itu kembali ke otoritarian ya karena sebelumnya soal kebebasan pers, soal demokrasi dan sebagainya jadi lengkap. Ini manual booknya sama begitu Bung Rocky ya dengan Orde Baru, tetapi pelakunya justru yang berbeda seperti Anda sebut tadi ya sama-sama atas nama pembangunan, tapi di situ kalau kita ingat kalau Pak Harto itu kan ada tiga ya trilogi pembangunan konsepnya jelas Bung Ya, Rocky ya. Itu kan stabilitas politik, kemudian pertumbuhan ekonomi dan kemudian pemerataan. Kan itu sebenarnya ya. kalau sekarang kita nggak tahu apa ininya konsepnya gitu karena justru kelihatan sekali bahwa dulu yang namanya para para eh, Konglomerat. para konglomerat ini di bawah kendali Pak Harto kan begitu ya. Jadi mereka jadi adalah salah satu subjek pembangunan ya begitu ya, objek pembangunan begitulah gitu ya. Yang diminta untuk membesarkan kue nanti trickle down effect walaupun trickle down effect-nya nggak terjadi gitu ya. Bung Rocky. Tapi kalau sekarang kita nggak tahu malah. Ya, itu bedanya tuh. Di zaman Pak Harto, trickle down effect masih berlangsung 33%. Nah, kalau kita pakai Ya, data yang agak kasar makro, ya, bahwa seluruh eksploitasi yang diberi hak istimewa pada konglomerat balik ke negara masih 33% itu. Itu boleh kita sebut juga trickle down effect. Zaman Pak SBY, trickle down effect-nya dengan skala yang sama itu tinggal 20, 25, 27%. Sekarang zaman Pak Jokowi itu trickle down effect-nya tinggal 7 sampai 8%. Artinya disparitas yang dihasilkan oleh eksploitasi itu tinggi sekali di zaman Pak Jokowi. Kan kita nggak lihat lagi bagaimana masyarakat Indonesia itu mengalami tidak tidak merasa terganggu atau daya hidupnya itu dijamin oleh negara. Zaman Pak Harto nggak ada yang namanya orang miskin tuh hampir hampir yang disparitasnya tidak setinggi sekarang tuh. ya, Tidak ada orang yang antri makanan di situ, tidak ada orang ya, yang tiba-tiba harus merampok telur sekedar untuk biaya hidup kan. Karena dianggap bahwa hasil trickle 33% itu masih kembali dalam bentuk puskesmas, dalam bentuk SD Impres, dalam bentuk irigasi itu. Jadi sebetulnya relata itu yang dihidupkan di dalam Orde Baru otoritarianisme memang. Tetapi keadilan sosial juga masih terjamin tuh. Hak hmm, asasi manusia memang terabaikan zaman Orde Baru. Tetapi kebutuhan rakyat dipenuhi. 9 bahan pokok itu selalu dijamin oleh ya, oleh Presiden Soeharto. Setiap minggu kita bisa tahu bahwa harga cabai, harga tomat itu pasti akan stabil karena diucapkan dengan data yang kuat oleh menteri-menteri yang teknokratis paham tentang yang disebut sebagai apa namanya basic needs itu dahulu. Kalau sekarang nggak jelas tuh. Presiden Jokowi nggak bisa jamin harga cabai itu bisa stabil dalam 2 hari bahkan harga ya. beras atau harga BBM. Jadi kelihatannya ketimpangan itu justru terjadi di zaman Pak Jokowi. Ya, 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 ya. Kita ingat betul ya. Kita tidak pernah mengalami fenomena kayak kemarin ada minyak goreng yang sampai krisis merata di seluruh Indonesia sampai korban jiwa itu nggak akan terjadi di masa lalu. Bukan berarti kemudian kita merindukan masa lalu, tapi ini sebagai sebuah pembanding gitu ya. Ya itu intinya tuh di masa lalu ada pelanggaran HAM, ada kekerasan politik, tetapi rakyat merasa oke basic needs-nya tidak terganggu. Di sekarang ada pelanggaran hak asasi manusia, Hmm. ada ketidakstabilan harga, bahkan ada ketakutan bahwa akan ada penggusuran, undang-undang itu menyelundup sampai ke rakyat bawah. Jadi ketakutan yang sebetulnya ajaib. Era demokrasi masih ada orang yang rasa takut. Tapi nanti presiden akan bilang, ya kalian masih kritik saya, nggak ada rasa takut. Iya, tetapi setiap kali seorang itu mau mengucapkan pikiran, dia udah mengantisipasi kena ITE apa enggak tuh. Jadi Hmm. secara psikologis masyarakat ketakutan sebenarnya justru di era keterbukaan. Ya, oke. Kalau gitu kita kembali ke Rempang, Bung Rokim. Ya, Apa kira-kira proposal yang bisa kita ajukan ya dalam hal ini? Artinya tentu saja bagaimana agar investasi itu tetap jalan karena bagaimanapun sebuah negara itu membutuhkan investasi, tetapi hak-hak rakyat yang sempat itu harus tetap kita hormati dan kita jaga gitu. ya di dunia itu ada kesepakatan bahkan melalui dari 2 dekade lalu PBB mengeluarkan etika investasi namanya Global Compact gitu bahwa investor harus memahami hak-hak dasar masyarakat di tempat investasi itu akan hidup tuh terutama hak-hak masyarakat adat bahwa investor harus berupaya sekuat mungkin supaya tidak terjadi kekerasan selama proses investasi bahwa investor setelah beroperasi harus menjaga ada satu kesepakatan untuk comply dengan human rights. Itu semua diwajibkan oleh PBB, kendati tidak mengikat pada perusahaan-perusahaan besar. Jadi saya tetap anggap nggak ada perusahaan besar yang
mau masuk di dalam wilayah rempang yang potensi pelanggaran HAM-nya gila-gilaan tuh. Kecuali perusahaan besar yang memang dari awal tidak menghendaki atau biasa melanggar HAM. Nah, perusahaan-perusahaan Cina itu udah dianggap sebagai pelanggar HAM, memperkerjakan tenaga kerja anak, tidak memperhatikan hak hak buruh. Jadi Presiden Jokowi berupaya untuk menarik investor dengan menganggap bahwa kalau Cina masuk maka yang lain akan ikut masuk. Nggak ada yang lain yang akan masuk. Karena di dalam sistem investasi modern atau investasi yang beradab dekade ini nggak ada satu perusahaan yang mau dicaci maki oleh rakyatnya di pemerintahan pusatnya tuh. Jadi kelihatannya hanya negara otoriter yang mau berinvestasi di negara yang juga semi otoriter. Nah, Cina itu tentu nggak peduli mau hak rakyat atau hak siapapun, kalau udah dijamin oleh Presiden Jokowi maka dia akan masuk ke situ. Jadi kelihatannya Indonesia sangat tergantung pada Cina tuh karena kesamaan watak antara Xi Jinping dan Jokowi di dalam soal menyelenggarakan investasi. Nggak boleh ada yang menghalangi. Jinping juga begitu. Kalau ada bangunan di tengah kota itu mau dilewati jalan tol itu nggak ada pertanyaan-pertanyaan hukum di situ, sikat. Demikian juga yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nanti Presiden Jokowi tetap berupaya untuk investasi itu berlangsung maksimal. Walaupun dengan segala macam teknik atau taktik, enggak, ini kami hanya menggeser, tidak memindahkan tuh. Walaupun kata menggeser itu juga sebetulnya apa istilah dari resettlement, bukan relokasi itu. Resettlement artinya tempat awal dia itu dipindahkan seatas dengan ketika mereka hidup secara berkelompok kan. Nah ini yang disebut resettlement ini sebetulnya bukan resettlement, tetap adalah relokasi. Itu lokasinya dipindah, habitusnya tidak dipindahkan kan. Ya. Jadi tetap kita akan lihat pola-pola itu. Tentu ada hal yang kita butuhkan, yaitu tadi betul ada investasi. Tapi investasi yang beradab, bukan investasi yang sekedar demi mengejar akumulasi tanpa memperhatikan distribusi dan kesetaraan manusia. Ya, kita jadi ingat ya di masa lalu selalu disebutnya, oh itu bukan dinaikkan, tapi disesuaikan. Kan selalu begitu kalau menaikkan harga. Iya, ini ada istilah baru tuh, digeser tuh, Ya, karena tetap di pulau yang sama. Oh iya, tapi habitatnya berbeda tuh, dan kondisi-kondisi awalnya juga udah berubah tuh. Ketika investasi itu mulai masuk, maka makin lama yang digeser itu akhirnya tersingkir karena beda beda mood kulturalnya pasti beda tuh. Investasi masuk dengan teori modernisasi, modernisme segala macam dan kemegahan, lalu nilai-nilai ekonomi mulai disebarkan ke masyarakat. Akibatnya masyarakat itu kehilangan kemampuan untuk yang kita sebut sebagai sirkuler ekonomi, sebetulnya dimaksudkan supaya masyarakat adat itu ikut di dalam pembangunan. Sekarang masyarakat adat itu jadi penonton pembangunan karena ya, nggak ya. mungkin mereka berkompetisi dengan sistem ekonomi kapitalis baru di Rempang. Ya, ya, itu di Rembang ya. Sementara seperti di Pahuwato, di Gorontalo itu juga saya berpikir, mengapa ya, kenapa tidak kemudian rakyat di situ diberdayakan? Kalau kemudian mereka disebut sebagai penambang liar, penambang ilegal, kan mereka juga bisa pemerintah kemudian memberdayakan mereka karena itu lahan-lahan mereka dan itu mensejahterakan mereka tanpa harus mengundang investor besar masuk ke situ. Gitu. Yang masuk ke situ justru yang liar kan, karena itu kan bukan tempat habitat dia kan. Iya, Jadi iya, liar artinya mengintervensi atau menganeksasi sesuatu yang punya daya dukung ekologis otentik. ya, Masyarakat penambang di Gorontalo itu dari awal mereka memang menambang, di mana ya. liarnya tuh. Justru mereka menghidupkan dirinya dengan mencicil apa yang dia butuhkan itu yang diambil dari alam tuh. Kalau yang investor itu dia datang untuk menguasai alam dan mengeksploitasi habis-habisan. Kan selalu ada prinsip yang disebut Lockean proviso itu di dalam tradisi ilmu hukum barat itu yang kemudian dipakai seluruh dunia, bahwa yang Anda ambil itu harus Anda tinggalkan sebanyak yang bisa diambil orang lain. Nah, rakyat penambang yang disebut liar itu hanya mengambil sedikit dan mereka tahu mereka akan sisakan untuk menambang yang lain tuh. Tetapi investor itu nggak ada prinsip Lockean proviso itu yang diajarkan oleh John Locke itu. Mereka datang di situ untuk menguras habis-habisnya lalu pindah lagi tuh. Jadi itu yang mestinya kita ingatkan. Indonesia didesain untuk menghormati Lockean proviso itu, dan itu yang sebenarnya dianggap didalilkan di dalam dua sila Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab artinya jangan ambil semua. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia artinya jangan akumulasi hanya oleh oligarki kan. Kan ini yang sering saya terangkan. Kenapa kabinet ini buta huruf terhadap ide-ide dasar kesosialan manusia ya. Mahfud MD buta huruf, Sri Mulyani buta huruf, yang lain-lain mungkin memang bukan buta huruf karena memang nggak paham apa yang disebut ideologi pembangunan atau sistem ideologis di dalam setiap kebijakan negara. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky ya.
Bagi Ya, kita kembalikan lagi, kita nolkan lagi, jangan kembali lagi ya, semua pada mulai masih. dari Ya. kemampuan kita untuk menghargai manusia. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ya.